Bu, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi keuangan sesi ketiga dengan judul Memulai Usaha. Sebelum kita membahas tentang materinya, apakah di sini ada yang sudah memulai usaha atau yang berencana mau memulai usaha, Cung? Bagi ibu-ibu yang sudah memiliki usaha, kita doakan bersama-sama semoga usaha ibu-ibu selalu lancar, rezekinya luas, berkah ya Bu. Kemudian ibu-ibu yang baru mau memulai usaha, semangat ya Bu ya. Karena kalau misalkan kita tidak memulai usaha, itu tidak mungkin berhasil. Tetapi kalau misalkan kita mulai usaha, itu ada kemungkinan kita itu berhasil. Meskipun setiap usaha itu ada resikonya, tetapi kita tidak perlu cemas dalam menghadapi resiko tersebut. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana caranya memulai usaha supaya langgeng. Kita mulai ke materi ya Bu. Kita akan membahas modul ekonomi sesi ketiga dengan judul Memulai Usaha. Setelah bulan kemarin kita telah belajar bersama-sama tentang cermat meminjam dan menabung, bulan ini kita akan belajar tentang memulai usaha. Ayo bangun usaha yang langgeng untuk menambah pendapatan. 3 tahap yang harus kita lakukan: cari, susun, pantau. Yang pertama, cari ide usaha, kembangkan dan pertimbangkan kelayakan ide usaha. Yang kedua, susun rencana usaha dengan matang. Ketiga, pantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Yang pertama, menentukan ide usaha. Usaha apakah yang akan dilakukan? Di sini menceritakan Ibu Lili itu menjual ikan segar. Kemudian siapakah target pembelinya? Ibu Lili target pembelinya adalah ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Bagaimanakah Ibu Lili mendapatkan keuntungan? Ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian Ibu Lili menjual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Tetapi Ibu Lili mengalami kegagalan. Apa penyebab kegagalan usahanya selama ini? Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Setelah menentukan ide usaha dan mempertimbangkan, kemudian kembangkan dan menilai kelayakan usaha. Yang pertama, pendukungnya apa saja. Yang kedua, penghambatnya apa saja. Yang mendukung itu berupa kekuatan dan peluang, sedangkan yang menghambat adalah kelemahan dan ancaman. Kekuatan adalah apa saja kelebihan usaha kita dibanding usaha yang sejenis. Ibu Lili memiliki keterampilan memasak ikan balado dan rasanya lebih lezat daripada masakan ibu-ibu lainnya. Itu merupakan kekuatan untuk Ibu Lili menjual ikan yang sudah matang. Kemudian peluangnya apa saja? Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif? Menurut Ibu Lili, peluangnya itu ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang, tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Yang kedua, harga jual ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari saat harganya lebih murah. Selain yang mendukung usaha, ada juga penghambatnya loh Bu. Kelemahannya, apa saja kekurangan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis? Kelemahannya, masakan yang dijual tidak banyak variasinya, hanya satu macam, yaitu ikan balado. Kemudian penghambat yang kedua adalah ancaman. Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Yang pertama, ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur. Yang kedua, harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Ingat ya Bu, semua usaha itu selalu ada resikonya, tetapi jangan pernah takut untuk memulai usaha. Setelah disusun rencana usaha dengan matang, kemudian ibu-ibu harus memantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Bisa lihat di gambar ya Bu, di sini anggaran usaha per minggu. Di sini ceritanya Ibu Lili itu mendapat pinjaman untuk modal awal sebesar Rp100.000.
Ibu lihat di tabel ya, minggu pertama pinjaman untuk modal awal, uang masuknya ada 100.000. Kemudian hasil penjualannya 6 hari kali 18 ekor kali Rp5.000 sama dengan Rp540.000. Jadi total uang masuk selama 1 minggu Rp640.000. Kemudian pengeluarannya apa aja? Di tabel di sana tertulis, Ibu Lili membeli peralatan, panci kecil dan lap. Panci kecil sebesar 30.000 dan lap sebesar 2.000. Kemudian Ibu Lili juga belanja bahan baku, ikan, bumbu, gas. Di sana tertulis ya Bu, total pengeluaran Ibu Lili itu selama 1 minggu pertama sebesar Rp567.000. Itu plus pengembalian pinjaman ya Bu ya. Nah, jadi selama 1 minggu pertama, Ibu Lili hanya mendapatkan kelebihan penghasilan sebesar Rp73.000. Di minggu kedua, Ibu Lili mendapatkan penghasilan lebih banyak ya Bu. Nah, karena di minggu kedua ini Ibu Lili tidak ada pinjaman modal atau tidak ada pengembalian pinjaman. Yang ada hanya pengeluaran belanja bahan baku sebesar Rp420.000. Pemasukannya sama seperti minggu kemarin. Selama 6 hari 18 ekor kali Rp5.000. Rp540.000 sama. Uang masuknya sama Rp540.000, sedangkan pengeluarannya itu lebih kecil sebesar Rp420.000. Sehingga sisanya itu minggu kedua didapat Rp120.000. Setelah menyusun anggaran usaha per minggu, ibu-ibu harus selalu merencanakan pemasaran penjualan dengan baik supaya usaha ibu tetap lancar dan selalu mendapatkan hasil yang banyak. Kita lihat tabel ya Bu. Rencana pemasaran yang pertama, pastikan barang dagangan bermutu baik, jenis barang yang akan dijual, kualitas barang yang dicari pelanggan, kualitas barang yang umumnya dijual, kualitas barang yang akan dijual sesuai yang dicari pelanggan lebih baik dibandingkan kualitas yang umumnya dijual. Kemudian, berikan harga murah dan bersaing. Tapi murah di sini bukan berarti ibu-ibu tidak mengambil keuntungan ya. Biaya membeli bahan baku dan mengolahnya, harga jual barang sejenis umumnya, harga jual nanti bisa memberikan untung atau bisa bersaing. Kemudian rencana pemasaran lainnya, cari lokasi berjualan yang strategis. Yang pertama, lokasi penjualan mudah dijangkau. Biaya transportasi ke tempat penjualan tidak memberatkan. Kemudian banyak calon pelanggan di tempat penjualan. Tempat penjualan cukup bersih. Kemudian yang terakhir, rencana pemasaran, promosikan barang dagangan setiap saat. Cara menarik pelanggan itu menyebarkan informasi melalui selebaran atau media lainnya. Contohnya kayak status WA, Facebook, atau lainnya. Kemudian membagikan contoh barang yang akan dijual dan memberikan harga diskon. Itu ya Bu, 4 perencanaan pemasaran supaya penjualan kita tetap berjalan dengan baik dan usaha kita langgeng. Alhamdulillah pembahasan materi P2K2 bulan ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi ibu-ibu yang mau memulai usaha dan yang sedang menjalankan usaha. Tetap semangat!